Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Yanti Siregar. Saya mahasiswi dari IAIN Padang Sidimpuan. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan mengajar tematik yang dalam tematik yang saya ajarkan ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran PPKN, dan ada pelajaran matematika. Oke, baiklah, sebelumnya pelajaran tematik itu ada banyak sekali. Kalau saya nggak salah ada 7 mata pelajaran, tapi yang saya ajarkan hanya 3 saja. Oke, di sini tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan atau yang ingin dicapai oleh siswa-siswanya ialah agar dapat berhitung secara benar atau maksudnya dapat menambah-nambah. Yang kedua, agar dapat membaca tapi tanpa mengajar. BMTM, belajar membaca tanpa mengajar. Yang ketiga, agar siswa-siswi dapat mengetahui aturan yang benar yang dilaksanakan di Indonesia atau aturan sesuai dengan syariat Islam. Nah, baiklah, di sini saya akan memulai praktek mengajar tematik. Oke, baiklah, di sini saya pertama kali akan mengajarkan tentang BMTM, belajar mengajar tanpa mengeja. Pertama, kita seorang guru ataupun seorang orang tua, kita jangan mengajarkan kepada anak bahwasanya ini huruf ini huruf ini huruf ini. Boleh, akan tetapi ada lagi strategi yang sangat gampang agar murid ataupun anak kita dapat meresap secara mudah agar tidak bermalas-malasan. Bukankah belajar itu sekarang tidak disukai anak-anak? Ayo kita belajar. Malas belajar gitu. Jadi kita buat bagaimana caranya agar anak-anak itu tidak merasa malas atau tidak merasa jengkel kalau disuruh belajar. Misalnya, ini ada beberapa gerbong kereta api, kita katakan kepada anak-anak. Jadi, anak-anak, ini gerbong namanya, kita bilang seperti itu. Jangan kita bilang ini huruf apa, ini huruf apa. Itu sangat membosankan bagi mereka. Yang ini gerbong lana, yang ini gerbong ma. Ayo anak-anak, kita main naik kereta api yuk. Kita katakan sama anak-anak tersebut. Kita katakan terlebih dahulu, siapa di sini yang belum pernah naik kereta api? Maka anak-anak akan menunjuk tangan kalau belum pernah. Dan kita tanya pula bagi anak-anak semua, siapa yang sudah pernah naik kereta api? Nah, siapa yang sudah pernah naik kereta api, pasti mereka nunjuk tangan juga. Ayo anak-anak semua, kita ajak anak-anak itu. Kita mari berlari ke gerbong kereta api K. Misalnya seperti itu. Naik kereta api, tut tut tut. Yeay, kita sudah sampai ke gerbong K. Seperti itu. Ayo anak-anak, kita naik lagi ke gerbong Ma. Ayo naik kereta api, tut 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 tut. Teng, sampai ke gerbong Ma. Seperti itu kira-kira kita mengajarnya kepada anak-anak kita. Oke, kita lanjut lagi pembelajarannya. Yang kedua, pembelajarannya tentang matematika. Ini kan berbasis matematik. Jadi, anak-anak ibu, ayo sama-sama kita hitung. Ada berapa gerbong yang ibu letakkan di sini? Jadi, selain kita sudah melaksanakan berhitung, tapi kita membuat background, gambar-gambar seperti itu, seperti ini contohnya. Kan ini akan menarik bagi mereka. Ini ada gambar-gambar. Pasti anak SD suka menghitung yang ada gambar-gambar dibandingkan angka tok dia kita buat 1, 2 gitu. Itu akan membuat jadi malas sama anak-anak. Ini anak-anak semua, ayo kita hitung ada berapa gerbong kereta apinya. 1, 2, 3. Jadi semua gerbong kereta apinya ada 3. Oke, sekarang saya mau mengajarkan cara mengajarkan Pancasila yang terdapat dalam pembelajaran yang saya buat ini. Misalnya, kita katakan sama anak-anak, anak-anak ibu, kalau kita ingin naik kereta api, terlebih dahulu kita harus membeli karcis dulu. Apa namanya? Kartis atau apalah itu bahasanya ya. Jadi kita katakan sama anak-anak, anak-anak ibu, kita sebagai warga negara yang taat peraturan,
Jadi ketika kita ada antrian, kita tidak boleh rusuh. Misalnya kita ajak anak-anak, ayo anak-anak, sekarang kalian bayar kartis dulu sama ibu. Jadi anak-anak akan berdatangan semua. Kita katakan kepada anak-anak, anak-anak ibu, kalau kita warga negara yang baik, bukan seperti ini sayang. Satu persatu maju ke sini seperti itu. Sekarang saya mau mengajarkan membaca juga, tapi yang agak menarik juga ada example-nya lagi. Contohnya kita buat anak-anak itu, kita kita ajak anak-anak, ayo anak-anak kita bermain kupu-kupu yuk. Pasti anak-anak gembira, senang, bahagia. Ayo Bu, pasti mereka mengatakan seperti itu. Nah, sebelum kita terbang naik kupu-kupu, terlebih dahulu ibu mau katakan, ini adalah bunga. Nah, oke anak-anak, yang ini adalah bunga nih. Jadi, yang itu bunga nah, yang itu bunga nih. Ayo kita main kupu-kupu yuk. Kupu-kupu yang cantik, ayo kita hinggap di bunga nih. Nah, seperti ini cara kita mengajarkan. Anak-anak akan mengikuti. Ini adalah bunga nih. Ayo kita pergi ke bunga nah. Kupu-kupu yang cantik. Nah, kita sampai di bunga nah. Jadi, kita sebagai guru maupun orang tua tidak memaksa anak untuk harus pandai seperti ini, seperti itu, harus mengingat ini adalah huruf ini adalah huruf ini. Bukan ibu-ibu ataupun para calon guru ataupun seorang guru. Jadi tanpa kita sadari, di memori anak akan tersimpan, oh berarti ini huruf nah ya, kalau seperti ini berarti itu huruf nih ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Sama juga seperti gerbong kereta tadi, oh ini berarti huruf K ya, oh berarti ini huruf la ya, oh berarti ini huruf ma ya. Seperti itu kira-kira. Mungkin cukup sekian hasil praktek mengajar saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.